Sudah nikah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini saya ditemenin sama sahabat-sahabat saya ya, tentunya Bang J, Bang Haji J, dan juga ada Mas Eko. Assalamualaikum. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Eko ini apa namanya santrinya Pak Ustadz juga nih. Oh ya, iya. Bareng-bareng sekarang ya. Siap. Jarang-jarang kelihatan Mas Eko. Makanya itu soalnya kan gimana Pak Mas Eko kok jangan-jangan Dia kan sebenarnya kalau benar jarang kelihatan sama Pak Cici itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang Pak Cici jarang muncul. Yang kedua memang Eko sendiri juga jarang muncul. Yang ketiga ini memang Eko dimarahin istrinya. Yang keempat yang harus hati-hati. Dia punya ilmu ngilang. Dari orang tertentu. Dari orang tertentu ilmu ngilang. Oh ya Pak Haji, Ya. kayaknya mau ngadain acara ini ijab kabul untuk anak ya, benar? Insya Allah di bulan depan. Mohon doanya para guru semua. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan Amin. oleh Allah Ta'ala. Amin. 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 Mudah semuanya lancar. Amin. Lancar apa namanya? Lancar ininya, lancar apa namanya? Acaranya juga. Amin. Lancar punya uangnya. Amin ya Allah. Amin. Kan gitu. Kalau sudah punya Amin. acara itu kan harus punya uang ya. Iya. Kalau mau Pak Haji mau beli ini beli itu nggak punya uang itu gimana? Pusing. Pusing. Kalau ada uang bukan miliknya ngambil. Kayak itu kan nggak boleh sebenarnya kalau kita seorang muslim ya. Tapi situasi pandemi ini gimana Pak Haji? Prokes ketat ya Pak? Prokes ketat. Prokes masih ketat dan dibatasi di dalam ruangan itu 130 orang. Oh 30. 30 orang saja. Jadi ada Satpol PP yang di dalam ruangan. Bergiliran juga nggak itu? Karena petugas dari pemerintah kan diwakili oleh petugas KUA tuh. Petugas KUA ini yang memantau jumlahnya ini berapa. Oh, yang di dalam ruangan itu aja. Betul, yang dalam ruangan acara itu. Tapi yang diundang masa 30 ada berarti? Kan nggak undang-undang. Oh. Cuman Resepsi akad nikahnya ya, ijab kabulnya. akad nikah dan resepsi nggak ngadain resepsi, tapi akad nikah dihadiri keluarga inti. Oh, gitu. Keluarga inti. Cukup ya? Sebenarnya nggak cukup karena ada keluarga besar kan, jadi dipilih perwakilan aja, mewakili. Itu berarti alhamdulillah disyukuri ngirit maksudnya. Ya dengan pandemi hikmahnya itu. Pandemi membawa berkah ya? Membawa berkah. Pandemi menguntungkan itu kan banyak ya. Satu sisi ngundang itu karena memang nggak minta, tapi karena pandemi yang diundang kan nggak banyak. Tapi sudah ngabarin kalau anak Pak Haji sudah nikah kan, mengabarkan bahwa ini sudah milik orang lain, bukan milik ayahnya, bukan milik ibunya. Iya benar. Nggak di-share ini online itu Pak Haji? Kan banyak sekarang yang anak-anak itu tuh. Itu Nikah untuk online. undangan dikasih nomor ininya, nomor apa namanya? Bukan. Aja nggak minta sumbangan. Nomor ID untuk nonton YouTube-nya. Oh, ada juga. Tapi nggak terbuka. Kalau terbuka kan semua orang nonton. Ini hanya undangan aja. Misalnya saya mengundang Mas Eko, saya kasih nomor ID YouTube-nya gitu loh. Nanti Mas Eko bisa nonton di rumah. Oh gitu. Tambahin satu deh Pak Haji. Pak Haji. Apa tuh? Nomor rekening. Nonton YouTube Ustadz dan Oh iya, itu prolog nih. Tung Family Channel. Jadi sebelum akad ada pra ininya dulu, nonton itu dulu. Dikondisikan. Oh ya, sahabat beriman, Mas Eko juga punya Instagram ada ya Mas Eko ya? Boleh silakan follow Instagramnya Mas Eko. Nggak ada. FB. Nggak ada.
Kamu tuh mau ngomongin Eko apa ngomongin kamu sendiri? Siapa tahu kan ada yang ingin bersahabat juga gitu dengan Mas Eko. Jangan. Nggak punya. Istrinya cemburuan. Oke. Ini Pak Ustadz, saya ada sedikit pertanyaan ini ingat Pak Haji kan. Sebelumnya nih, Ya. sedulur, Mm-mm. kalau ingin melihat channelnya Pak Tung Family Channel, ya kan, isinya itu pasti menarik. Pasti menarik. Keluarga Pak Ustadz ada, yang mau kenal dekat keluarga Pak Ustadz ada, kegiatan Pak Ustadz Danu ada semua di sana. Jangan lupa subscribe and Terima share. kasih. Daily Vlog ya. Silakan. Gini Pak Ustadz, saya ini kan Pak Haji mau menikahkan anak, saya juga terpikir saya punya Anak seorang anak Dua. wanita, Oh, satu ya wanita sama pria nih Pak Ustadz. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kami siapkan nih sebagai orang tua untuk menghadapi anak-anak kami yang sudah mulai meningkat remaja ini Pak Ustadz? Apakah masih kami ini harus merubah perilaku kami sebagai orang tua, atau kami mengikuti perkembangan anak menurut syariat bagaimana Pak Ustadz? Sebenarnya menikah itu kan juga disunahkan ya. Jadi intinya sebenarnya menikah salah satu dari sisi kehidupan Islam, disunahkan, dan apa yang mau diinginkan dalam menikah atau dalam mengenal pasangannya itu sudah diceritakan ya. Boleh wajahnya, boleh hartanya, boleh nasab atau keluarganya, dan juga yang dipentingkan adalah agamanya. Banyak yang terjadi. Jadi kalau seseorang itu menikah saat ini ya dilihat agamanya, padahal belakangnya nggak tahu dulu dari mana dia. Walaupun dia sudah hijrahnya dari mana? Kalau hijrahnya dari yang normal aja ya alhamdulillah, dari normal menjadi lebih baik. Tapi kalau hijrahnya dulu itu hobinya minum minuman keras, terus ngecek orang, kemudian melakukan hal yang tidak baik lah itu. Kemudian hijrahnya nggak apa-apa, tetapi kan dia masih punya genetik, karena biasanya orang tersebut itu dalam memohon ampun itu masih, ya menurut saya masih diliputi nafsu, hanya diliputi nafsu ingin masuk surga. Jadi diliputi nafsu ingin masuk surga, padahal dalam masuk surga itu kan banyak hal yang harus diperhitungkan bagi kita seorang muslim. Ya coba kita kasih contoh aja namanya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu kan bersumpah kepada Allah dengan membaca syahadat. Ya. Ya kan? Awal itu Pak Ustadz. Ya. Syahadat dimulai bunyinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan syahadat kamu diterima oleh Allah. Amin. Insyaallah. Jadi bahwa asyhadu an la ilaha illallah itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita bilang bersaksi ini sebenarnya bersumpah kepada Allah Ta'ala, bersumpah, dan itu ditanyain terus setiap hari. Ditanyain itu maksudnya dilihat terus oleh Allah Ta'ala itu setiap hari. Jadi jangan kalau kita itu sudah bersumpah menjadi seorang muslim atau masuk sebagai seorang mu'alaf, kemudian menjadi seorang mu'alaf, maksud saya
kemudian masih seenaknya sendiri, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, saya bilang nggak bisa itu berpikirlah yang baik. Karena bukan berarti dengan mengucap sumpah tersebut itu terus langsung masuk surga, nggak bisa seperti itu. Ya, pada saat dia itu mengucap tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang sering kita dengarkan la ilaha illallah. Nah, sebenarnya proses tidak ada Tuhan selain Allah itu sebenarnya adalah proses yang harus kita kerjakan. Jadi bukan sekedar bersumpah. Sumpah itu tercatat oleh Allah Ta'ala. Tapi apa yang harus kita kerjakan dengan perkataan la ilaha illallah? Tanggung jawab itu. Nah, kita harus ada tanggung jawab dari perkataan tersebut. Makanya kalau dalam Quran diceritakan ati Allah wa Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Nah, ini melengkapi dari syahadat tadi. Taat kepada Allah berarti taat dalam menjalankan isi Quran. Taat kepada Rasul berarti menjalankan sunnah dengan hadisnya. Nah, disinilah ketaatan ini diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Jadi pada saat seseorang itu mengucap tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti orang itu setiap harinya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi disandarkan itu bagaimana? Bangun tidur berdoa, minimum hamdalah. Kenapa? Jiwa kita itu dikembalikan oleh Allah Ta'ala sehingga bangun. Bangun untuk apa? Ada bangun untuk sholat, tahajud, menunggu subuh dengan baca Quran, subuh kemudian melakukan pekerjaan. Nah, disitulah bersyukurnya harus dikerjakan. Bersyukur, alhamdulillah minimum aja itu. Kemudian melakukan sholat. Kemudian apa? Semua hal yang kita kerjakan itu disandarkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga pada saat kita mau bekerja, mandi, kita berdoa, minimum bismillah. Selesai alhamdulillah. Kemudian kita bekerja, dari mulai awal berangkat bismillah sampai tempat alhamdulillah. Mau melakukan pekerjaan bismillah. Selesai kita bersyukur dengan baca hamdalah. Kemudian mau pulang bismillah sampai rumah alhamdulillah. Ini adalah link setiap saat. Nah, disitulah diceritakan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi pada saat kita itu bekerja, pada saat kita itu bangun, itu bukan berarti langsung bangun ambil HP. Walaupun banyak yang kondisi seperti bangun itu yang dilihat HP. Itu banyak sekali. Dan banyak sekali teman-teman pendakwah itu mengingatkan. Dan itu juga banyak yang belum memahami bahwa bangun itu bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa jiwa kita itu dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Karena ada juga yang jiwanya itu ditarik gak dikembaliin alias mati. Dan dia gak sempat ngapa-ngapain. Nah, orang yang gak sempat ngapa-ngapain itu bisa diproses nanti oleh Allah Ta'ala, rugi, untung, itu Allah yang tahu. Tapi sebagai manusia bisa loh kita lihat. Walaupun itu hanya Allah, ya bisa kita lihat. Sehari-hari yang kita lihat, umpamanya dia sholatnya tetap, ya itu yang bisa kita lihat. Kemudian tidak melakukan sesuatu, iya, nggak taunya tidak melakukan sesuatu kan diem-diem, kita nggak tahu juga. Iya. Apa yang dilakukan di balik diem-diem kita nggak ngerti. Bagaimana cara dia berpikir kita nggak tahu. Nah, disitulah yang tahu, iya yang di mata kita aja kelihatan baik, tapi wallahu a'lam kan seperti itu. Nah, pada saat dia melakukan pekerjaan bersandar tidak ada Tuhan selain Allah, dia diberi dalam perjalanan kerja, dia diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Semua yang diberikan itu adalah keselamatan dari Allah Ta'ala. Di situ juga harus disyukuri walaupun tidak terjadi apa-apa. Walaupun tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa itu sebenarnya nikmat juga. Tidak bisa bukan terjadi apa-apa itu kayak orang melenggang biasa. Tetapi pandainya Allah, orang-orang itu memang akhirnya beberapa tahun itu memang dia dalam perjalanan nggak terjadi apa-apa, sehingga nggak ada yang disyukuri.
Nah, inilah ujiannya dari Allah Ta'ala, bahwa tidak ada sandaran kepada Allah Ta'ala tentang perjalanannya dia. Kemudian dari mulai dia bekerja dia bismillah atau tidak. Kalau saat ini melakukan dengan bismillah, itu sulit sekali melakukan walaupun hanya melafalkan bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jelas sekali ya, kita uraikan di situ. Kemudian kita menjalankan pekerjaan. Kalau memang kita mengerjakan pekerjaan, akhirnya kan dalam pekerjaan kan kita bisa berpikir, melakukan sesuatu, kan begitu. Kalau di dalam melakukan sesuatu salah, sebenarnya itulah salah satu petunjuk Allah. Kadang-kadang kita tahu yang mau saya kerjakan itu sebenarnya tidak boleh. Dalam hati yang pikiran tahu. Itulah sebenarnya doa dari kita. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sering dibaca. Yang sering bukan dibaca harusnya, didoakan. Oh iya. Biasanya kan orang cuma baca dalam surat Al-Fatihah itu kan, sekedar baca. Padahal intinya itu meminta. Itu kan meminta. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu Allah itu sebenarnya menunjukkan sedikit dari hati dan pikiran. Harusnya aku nggak boleh. Tapi orang itu dikasih jalan yang lurus, ditabrak. Sehingga nggak mau dia melakukan itu. Itu berhubungan dengan para malaikat yang ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Manusia itu dijaga oleh beberapa malaikat. Dijaga. Persoalannya banyak orang yang tidak tahu yang namanya jaga itu dikiranya jaga biar tidak tabrakan, jaga biar tidak kecurian, jaga biar enggak di titik itu, menjaga agar orang tersebut ada di jalan Allah. Tetapi selalu manusianya itu nolak. Berarti sama saja mengingkari sumpah awalnya itu. Lah itulah mengingkari dosa. Bukan. Masuk neraka. Itu nggak dosa, cuma besok masuk neraka. Walaupun sepintas terasa ada kegagalan, ada hambatan, itu sebenarnya ada sesuatu di situ, Ustaz. Ya sebenarnya itu kan masalah hambatan ini kan beda dengan esensi yang saya ceritakan dulu. Ini kan kamu bertanya beda nih. Jadi seseorang dia melakukan sesuatu itu dijaga oleh para malaikat. Nah, malaikat itu yang ngingetin. Jangan, itu tidak boleh. Itu tahu. Bentuknya apa kira-kira Pak Ustaz? Mengingatkan itu bentuknya seperti apa? Itulah bukan kata hati. Itulah hidayah yang muncul aja di sini sama di sini. Susah ya. Bukan susah. Tidak mau mengakui. Nah intinya itu tidak mau mengakui kebanyakan. Coba orang korupsi. Orang korupsi itu pada sholat. Saya tidak melihat orang agama lain. Betul. Ini orang korupsi itu pada sholat. Betul. Allah tekun seperti sholatnya. Iya. Malah tekun sholatnya. Kadang-kadang itu malah lebih hebat daripada kita sholatnya. Menurut mereka. Menurut mereka aja saya bilang ya. Karena mereka kan sudah merasa lebih hebat ya begitu-begitu. Nah, di situ tidak tahu bahwa itu ada petunjuk. Nah, petunjuk dari Allah Ta'ala itu banyak. Nah, itulah fungsinya malaikat penjaga. Dan dijaga agar kita manusia itu tidak salah. Nggak mungkin malaikat penjaga itu tiba-tiba ngoplok dosa. Nggak ada malaikat seperti itu. Hidayah itu orang tahu hidayah itu dari Allah Ta'ala. Tapi ujungnya apa? Kadang-kadang dari hati ini. Ini bisikan gitu. Bukan bisikan. Bisikan itu. Ya bukan bisikan lah. Ada di sini ya. Saya nggak bisa cerita. Oh, berarti sedikit berbeda. Misalnya kayak tadi contoh yang korupsi tadi ketangkep dia sama KPK. Bukan itu ya Ustaz bentuknya. Yang sebagai malaikat itu tadi menjaga itu. Loh, itu kan bentuk lain dari peringatan Allah. Sebenarnya dia mau korupsi kan tahu sebenarnya. Mana ada orang korupsi nggak tahu itu mana sih? Nggak sadar. Di mana ada orang korupsi nggak tahu itu di mana? Di mana orang marah nggak tahu kalau dia marah itu mana? Mana? Ini marah nggak usah korupsi, marah aja. Kebiasaan kali. Karena kebiasaan, karena sering melakukan dosa, dianggap dosa itu biasa. Nah, disinilah orang nggak pernah tahu
Padahal sudah banyak diceritakan. Nah, Rasul aja menceritakan latar wal jannah umpamanya. Jangan marah bagimu surga. Itu kan jelas. Tapi kebanyakan banyak orang itu menghujat, memfitnah dan sebagainya. Apa? Memfitnah itu lebih jelek daripada dia sendiri marah. Marah itu sekali. Memfitnah itu bisa dari dosa jariah. Itu bisa dihitung itu. Apalagi muncul sekarang medsos. Itu bisa ya dia besok itu masuk nerakanya kalau dia itu ditolong dengan ibadahnya, dia merasa ibadahnya bagus. Kalau dia itu hobinya memfitnah dan itu sudah disebarkan, itu sudah menjadi dosa jariah. Dan itu kalau dipakai oleh teman-temannya atau di majelisnya dia, selesai yang seperti itu. Nah, seperti itu orang nggak berpikir, padahal semuanya inilah nanti Allah taatlah pada Allah berarti taat mengerjakan Quran, dikerjakan beneran. Dan gitu Allah sudah menyuruh wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, itu sudah disuruh oleh Allah Ta'ala. Tapi karena dia merasa hebat, merasa linknya hebat, merasa ininya urutannya itu jelas, dia lupa bahwa tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Yang diperbolehkan itu berpikir, kenapa dia bisa begitu, kok aku beda begini, apa yang dilakukan, kan seperti itu berpikir, bukan mau merusak. Nah, di titik itulah orang itu tidak paham bahwa yang dilakukan itu adalah dosa. Nah, dia akan, kalau dia merasa hebat, ilmunya hebat, berarti dia menuhankan ilmunya untuk merusak temannya, saudaranya, istrinya, suaminya, link yang lainnya, nggak cocok semuanya. Nah, itu kan merasa pintar, berarti dia menuhankan ilmunya. Enggak. Bahwa Allah juga menyuruh dalam bentuk yang lain dalam hadis. Dalam Quran juga diceritakan, orang itu kalau muslim berarti itu saudara. Kalau saudara diingatkan, ya namanya diingatkan, kita sering mendengar tabayun, ngobrol santai. Nah, inilah caranya. Nah, apa yang dikerjakan sehari-hari dalam pekerjaan, orang nggak akan tahu. Dia udah diingatkan dengan malaikat ini tidak boleh, tapi kayaknya enak nih dengan begini, nanti kan hidupku enak, hidup anakku, istriku kan terjamin. Itu kan itu setannya menggoda. Setan itu hanya menggoda, habis itu ditinggal sama setan. Nah, dia yang bekerja sendiri. Kamu nanti begini, kamu nanti begini, kamu nanti begitu. Nah, ini akhirnya diatur. Nah, ini yang ngatur siapa? Bukan setan sudah. Yang ngatur dia sendiri. Makanya di situ saya pernah mengatakan, loh, setan itu tugasnya hanya menggoda. Udah dikatakan setan. Nah, kalau yang jalanin mbahnya setan, manusianya yang jalanin ya manusia. Tapi mukanya setan, hatinya setan, pikirannya setan sebenarnya. Jadi itu melebihi. Makanya di situ orang, khususnya orang Muslim itu jarang yang diberi pengertian seperti ini. Jarang diberi pengertian, sehingga hanya disenang-senangkan. Boleh istilahnya disenang-senangkan itu boleh, tetapi pengertian ini lebih dalam. Bagaimana kita itu menjaga asyhadu alla ilaha illallah, itu kan harus dijaga. Jangan merasa kita benar sendiri, kan gitu. Berpikiran ingin mencari rezeki yang besar dari ini, kemudian dia caranya nggak baik, ya itu kan sama. Kalau saya bisa ibaratkan di dalam pemerintahan ada undang-undang, ada juklak istilahnya, petunjuk pelaksanaan. Berarti Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan terhadap sumpah syahadat kita itu, Pak. Iya. Tapi kan banyak sekali. Iya, masuk surga itu ya banyak itu. Ya nggak usah tanya satu-satu. Seseorang seperti mamanya kami diizinkan punya ilmu oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala punya ilmu. Kalau ilmu ini hanya untuk merusak orang lain, nggak boleh. Tapi kalau ilmu ini dipergunakan untuk mengingatkan orang lain kepada Allah Ta'ala, boleh. Jelas, dijelaskan ilmu itu. Kalau ilmu ini untuk merusak, saya tahunya ya kamu begini, ya kamu begini, Anda begitu, ya itu nggak terlalu hebat menurut saya.
Karena harus dijelaskan kepada jamaah agar paham, agar jamaah itu bisa mengerjakan. Kan seperti ini, bagaimana tidak ada Tuhan selain Allah? Ya. Berarti dia pada waktu di pekerjaan itu dia juga harus paham. Jangan menuhankan pekerjaan. Loh, kok menuhankan pekerjaan? Saya kan kerja pakai bismillah. Iya, kerjanya bismillah. Tapi pada saat dia itu umpamanya mau pekerjaannya kolab, dia udah bingung, kelimpungan, saya gimana, kerja apa, bagaimana ini itu. Akhirnya dia dengan tidak sadar dia mulai menuju ke arah pekerjaan. Saya harus kerja, saya harus ini, jadi yang bismillah dulu itu sudah lupa, Teringkari gitu. nah, dia teringkari karena keadaan dunianya sendiri, nafsunya, karena dia nggak bisa makan besoknya kalau nggak kerja, kan seperti itu. Atau dia menginginkan di pekerjaan itu levelnya dari mulai basborong menuju ke arah manajemen dimasuk di kantor. Itu gimana carinya? Dia hobinya nggak tahu itu duha, boleh silahkan. Dia hobinya tahajud, boleh. Tapi lihat di titik tahajud, ya memang dia berdoa mohon agar dimudahkan rezekinya, masih benar. Tapi di balik hati dan otaknya, dia diyakini pada saat dia oleh Allah Ta'ala dimasukkan di tahap lebih tinggi, dia masuk sebagai kapro, kepala proyek, dia masuk sebagai GM, dia yakini yang menjadikan saya itu menjadi kapro, menjadi GM, menjadi direksi, di situ karena duha saya, karena tahajud saya, itu sudah menuhankan sholat. Dia sholatnya bukan lillahi ta'ala, sudah. Dia yakini yang begitu itu sholat saya. Jangan. Sholat itu kewajiban yang harus kita kerjakan. Walaupun yang wajib, yang sunnah, itu tambahan ibadah. Kalau doa-doa boleh. Mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, boleh. Tetapi kalau naiknya itu karena sholatnya, karena nggak boleh. Karena harus diingatkan. Makanya disinilah taatnya. Ma'asobaka min hasanatin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang engkau terima itu dari sisi Allah. Dari mana Allah memberikan nikmat menjadi kapro? Dari mana Allah memberikan nikmat menjadi GM? Dari mana Allah memberi nikmat menjadi direksi? Dari mana Allah memberikan nikmat dari mulai ini menjadi ini naik? Kita nggak tahu. Makanya dalam Quran sudah diceritakan semua nikmat yang diberikan kita itu Allah, sisi Allah yang mana? Nggak tahu. Jangan meyakini. Kalau meyakini, nah itulah kita menuhankan. Jangan, walaupun itu hal yang baik, nggak bisa. Tetap Allah. Nah itulah jangan menuhankan kebendaan ini itu. Iya itu. Sama seperti dia pakai kalung. Karena kalung ini saya bawa, saya naik. Kalung itu tulisannya Allah, bisa menjadi kesehatan, banyak dijual di TV. Apa itu? Yang bikin aja belum tentu Muslim. Iya. Mana? Bikinan mana itu? Iya. Bikinan Solo semua. Itu dibeli buat ini kesehatan. Apa ini menuhankan ini? Yang bikin sehat itu bukan itu. Bahwa yang bikin sehat itu banyak kok pasien saya yang pakai gini, pakai kalung begitu. Saya diam aja. Lupa kalau itu adalah kemusyrikan. Dia yakini bahwa kalung itulah yang memberi sehat. Lah kalau ketemu sama saya kan ketawa saya. Setelah saya bantu, saya ingatkan, saya kasih nasihat, alhamdulillah diberi sehat oleh Allah Ta'ala. Saya tetap yang memberikan sehat Allah. Saya tanya, Pak, Bu, enakan nggak? Alhamdulillah enak Ustaz. Nah kalung itu untuk apa? Hah? Baru dia sadar, nggak bilang itu untuk apa? Ngapain kalau ngidul pakai begitu, memang nggak ada fungsinya. Kita aja yang sering dibohongi oleh orang-orang tersebut. Kalau sudah ada tulisan Allah itu diyakini, itu bodoh. Itu menuhankan kalung, menuhankan gelang, katanya bikin sehat. Bukan, ada ion positif, ada ion negatif, tabrakan ion. Belum nanti ada asteroid yang turun, mau pakai apa? Nah inilah itu menuhankan barang sama. Jangan, yang membuat kita sehat itu Allah Ta'ala. Dari mana, titik mana? Saat ini sudah ada pelajaran yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, yaitu dari akhlakul karimah.
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan serius saya ceritakan, berakhlaklah yang baik agar diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Mulut dijaga, tidak ngomong ngawur. Kamu sebagai pimpinan nggak boleh kamu itu neken di bawah. Itu diingat-ingat. Jangan menekan sekali, besok menekan lagi, besok menekan lagi. Berapa puluh tahun kamu menekan seperti itu. Ya kalau kamu minta maaf, udah minta maaf, besok menekan lagi. Lah ngapain mau minta maaf? Nggak usah minta maaf, besok aja kalau mau mati minta maaf. Ya itu ya, kan udah tahu kamu intinya. Nah, gini harus difahami. Tidak boleh kita menuhankan kecuali Allah. Selain tidak boleh menuhankan kecuali Allah. Kecuali. Tapi saya pernah dengar gini Pak Ustaz, kalau hidupmu susah, pekerjaanmu belum berhasil, rezekimu seret, coba kamu lihat sholatmu. Maksudnya itu boleh. Yang dari sisi yang mananya boleh. Untuk sholat itu Pak Ustaz? Sholat itu bisa dari sisi waktunya. Boleh. Kalau saya masih bilang boleh. Iya. Karena tidak menjawab sholatmu diperbaiki, pasti rezeki datang. Nah itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Kebanyakan orang. Karena apa? Banyak yang tidak sholat itu orang non muslim, ayo rezekinya banyak. Oh nggak tahu. Pokoknya ada yang dibanyakin. Orang yang katanya kita bilang itu Yahudi, banyak yang kaya nggak sholat itu. Nah kalau lihat sisi sholatmu, saya masih bilang boleh. Kan dari sisi yang kan itu ikhtiar. Ikhtiar kan nggak tahu. Ikhtiar itu boleh. Lihat dari sisi sholatmu boleh. Itu ikhtiar namanya. Sering baca Quran coba boleh. Saya masih bilang boleh. Tapi kalau kamu sering baca Quran, nanti Allah akan menjamin rezekimu. Kalau Allah masih menjamin rezekimu, boleh. Boleh masih menjamin rezeki. Tapi kalau rezekimu pasti datang, nah ini ada kepastian, ini yang tidak boleh. Yang pasti itu milik Allah. Kita itu hanya berikhtiar. Berarti kita termasuk bermain-main dengan asma Allah itu Ustaz. Iya, kita bermain-main bahwa kita itu Allah yakin kalau sudah sholat itu pasti kaya. Nah itu yang jarang sekali orang pahami. Jarang. Kalau ngomong tahajud, minta aja. Nanti kamu akan diberi oleh Allah. Lah, diberi yang mana? Ini, kata kalimat ini. Itu diyakini. Memastikan. Nggak akan diberi. Nah padahal saudara kita itu yang sholatnya tertib, sering di masjid, itu juga banyak yang nggak punya. Iya benar. Kan harus mikir, jangan akhirnya ngomong, sholatnya nggak benar loh, salah seperti itu. Itu kelirunya di mana aja itu? Nah, itu karena nggak paham bahwa yang mastiin memberi nikmat itu adalah Allah, dan kita tidak pernah tahu Allah itu memberi nikmat dari sisi mana. Betul. Kita itu nggak pernah tahu. Bukan sholat dijadikan tameng untuk mendapat nikmat Allah, begitu bukan seperti itu. Bukan tugas. Ya Allah sendiri kan sudah menceritakan dalam Quran bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Iya. Lah apa coba? Lah itu kan harus berpikir kita. Kadang malah disuruh sedekah itu gimana? Katanya kalau kamu pingin, mohon maaf ini kok saya jadi semangat ini jadinya. Kalau pingin dapat misalnya untung 3 miliar, keluarin dulu 10% di depan sedekah. Nah ini terus sedekah 300, nanti kamu akan dapat 3M misalnya. Nah itu 10 kali lipat. Bagaimana yang statement yang seperti itu? Kok sepertinya kami ini dijanjikan oleh hal-hal yang seperti itu. Padahal Allah kita kan nggak tahu Allah maunya seperti apa. Memang. Itu boleh nggak itu Pak Ustaz? Nggak boleh, yang ngomong begitu nggak boleh. Tetap tidak boleh karena itu meyakini dia sebagai Tuhan. Dia yakin dia sebagai Tuhan. Kalaupun dia membenturkan dengan, kan ada ayat Quran bahwa kalau kita itu bersedekah Allah akan membalas 10 kali lipat. Iya, benar. Tapi jangan dibenturkan di titik itu. Pertanyaannya adalah harus dibahas bahwa kalau Allah memberikan pahala 10 kali lipat itu di mana? Kan nggak pernah dijelaskan. Kapan? Di mana? Gitu ya. Terserah Allah sebenarnya. Nah,
Wong kadang-kadang itu nggak bersedekah itu juga udah dikasih sama Allah Ta'ala. Banyak Kehidupan itu iya. dikasih. Kita menghirup udara itu dikasih gratis. Itu nggak pernah bersyukur. Emang kita bersedekah pada Allah ngasih oksigen sama Allah? Kalau beli mahal itu, Ustaz. Kalau beli mahal itu. Kalau beli mahal kemarin itu kan gitu. Kita ngasih oksigen nih Allah, oksigen biar dapat oksigen tiap hari gitu. Lah sebenarnya itu dari Allah. Makanya nikmat itu semuanya dari Allah, bukan dari hebatnya kita. Bukan. Mau bilang apa? Sedekah loh itu kan pelajaran yang harus kita pikirkan. Karena orang itu hidup di dunia rata-rata pendakwah-pendakwah kayak saya ini malah mengajarkan untuk dunianya, bukan untuk akhiratnya. Coba kalau kamu ingin kaya, tahajud, duha, lo kan ingin kaya. Iya. Jarang sekali kalau kamu ingin akhiratmu besok itu baik, taatlah pada perintah-perintah Allah. Enggak. Kalau ada orang ketemu sama seorang ustadz, saya lagi banyak utang, gimana saya ini harus apa? Tahajud 40 hari, duha 40 hari. Seolah-olah dia jadi Tuhan jadinya ngomong gitu tuh Pak Ustadz ya. Ini belum, masih belum nih kalau udah ngomong 40 hari 40 belum jadi Tuhan dia, masih manusia. Nah nanti kalau dia ngomong, nanti habis itu kamu akan diberi, kamu akan bisa mengembalikan utang. Nah di situ dia bermain dia Tuhan. Padahal belum pernah ada. Allah berkata seperti itu atau malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah itu seperti itu, belum pernah ada. Pasti yang disampaikan itu akhirat. Pasti. Kejar akhirat, dunia menyertai. Ya. Pasti yang disuruh itu akhirat. Terlalu banyak kita mengingkari sumpah kita. Karena cinta dunia. Nah, iya rata-rata ngajarinya dunia. Rata-rata ngajarinya dunia. Iya kan? Coba walal akhiratu khairu laka minal ula. Itu salah satunya tuh. Maknanya gimana? Sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat ini surga harusnya. Kehidupan akhirat lebih baik pasti surga. Ya betul. Nah dunia ini enggak baik. Kenapa harus dikejar dengan harta dan sebagainya? Lo kan disuruh ikhtiar. Betul, kamu serempet-serempetin. Ikhtiar dengan nafsumu itu jangan diserempet-serempetin. Ikhtiar itu harus kewajiban, disuruh oleh Allah Ta'ala. Faidah qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Sudah itu dijelaskan setelah sholat, setelah tunaikan sholat, tetaplah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Itu untuk mencari rezeki Allah itu dianjurkan. Kan tidak dengan nafsu. Karena pada saat kita dianjurkan mencari rezeki Allah, nanti Allah yang akan memberikan. Kan bukan dengan nafsunya. Nah, yang nafsu inilah orang nggak tahu, dianggap itu rizkinya juga, padahal belum tentu. Nah, ini yang harus kita pahami. Bersandar pada uang akhirnya. Nah, udah bersandar dengan uang rusak semuanya. Itu merasa dia jadi hebat, lebih tinggi daripada teman-temannya. Kan begitu. Apalagi dia punya bawahan lebih tinggi dari bawahannya. Nah, kenapa? Nah, karena bawahannya pasti takut sama dia. Lebih mulia. Apanya lebih mulia, Pak Haji? Lebih mulia dari bawah-bawahannya. Nah, dia merasa lebih mulia. Itu maksudnya Pak Haji tadi. Inilah yang harus kita ketahui. Sumpah kita itu sulit. Masya Allah. Dan yang harus kita lakukan itu benar. Nah ini kita menjaga sumpah aja, belum dalam mencari rezeki aja udah kocar kacir. Nah inilah yang harus kita jaga. Inilah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia itu ini, dunia itu alat untuk menuju akhirat yang lebih baik. Nah kalau di dunia, ayo kerjakan Quran, ayo kerjakan sunnah dengan hadisnya, ayo kita kerjakan dengan dalil-dalil yang kita belajar dari guru-guru kita.
Kan seperti itu. Akhirnya kamu, sulit ya. Lah memang sulit ya, masuk surga itu sulit. Tahapannya itu banyak. Yang tadi coba, tadi yang disuruh sedekah 10% nanti dapat 3 umpama ya. Saya mau tanya, yang suruh sedekah itu siapa? Yang disuruh siapa? Uangnya uang siapa? Kan begitu. Kok nggak dia sendiri yang bersedekah, kok ngajak orang-orang lain? Nah kalau dia ngajak orang lain, dia berarti menurunkan ilmu. Nah ilmu itu betul-betul ada tentunya dalam Quran. Kalau nggak ada, selesai dia. Bahwa sedekah itu akan memperkaya orang. Tanya itu yang sedekah yang gagal banyak. Karena nggak mungkin Allah ngabulin semua. Kalau Allah ngabulin semua orang muslim itu kaya. Itu harus dipikirin. Karena orang itu ingin kaya, dia ngamalin. Jadi dia nggak mikir. Nggak mikir panjang. Loh kalau amalan ini tahu, semuanya tahu bahwa ini sudah banyak yang tahu, ya harusnya orang muslim kaya semua. Ya betul. Kaya semua. Apalagi dengan di dalam Quran diceritakan ud'uni astajib lakum. Itu apalagi? Mintalah, mohonlah kepadaku, akan aku kabulkan. Nah, orang muslim itu minta kaya semua, kaya semua. Nggak ada penjual gorengan. Nggak ada penjual gorengan. Benar serius. Semua kaya. Padahal Allah sudah bilang bahwa harta dan kekayaanmu tidak akan bisa menolong kamu di akhirat. Betul. Pertanyaannya adalah kenapa yang sering ceramah itu nggak jelasin? Uni astajib lakum itu akhirnya dijelasin. Kalau itu betul-betul dibuktikan sama Allah Ta'ala, semua orang Islam itu kaya semua. Semua. Berdoa, ya Allah aku mohon si menteri ini jelek, aku mohon matikan. Mati. Iya. Coba buktiin. Ya Allah ini ada ulama didolimi karena ini aku mohon si itu mati. Coba pakai pikiran logika yang normal. Makanya saya jarang pakai ayat tersebut. Saya pakai yang lebih rasional. Dicerna. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Nah, itu yang rasional. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Lah kalau orang ya Allah menteri itu kurang ajar, matikan, ya nggak mati, wong dia imannya jelek, amal solehnya kurang, ya nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Titik kalau saya. Balik-balik lagi ke sumpah awal kita. Nah iya, karena dia menuhankan bapaknya, bisa membanggakan bapaknya, membanggakan gurunya, sama membanggakan gurunya sama. Dia lupa sama Allah Ta'ala. Iya, memang ustaz, para ulama itu penerus Nabi. Iya. Tetapi pada saat orang-orang seperti kita itu mendakwahkan, bangga nggak kalau kita itu bahwa kita itu dianggap penerus Nabi? Kalau kita itu bangga, ya sudah selesai. Kebanggaan itulah yang sebenarnya dicatat oleh Allah Ta'ala. Nah itulah yang mencatat. Apa gunanya malaikat atid? Diem aja kalau kita itu sudah dakwah. Enggak, ini ngerti. Dengan dakwah itu juga manusia. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bagaimana kita itu tidak menuhankan sesuatu kecuali Allah itu. Jangan menuhankan sesuatu. Sakit itu dari Allah, cuma dari perbuatan kita. Itu dijelaskan, ma syabaka min hasanatin fa min Allah wa ma syabaka min syari'atin fa min nafsi. Itu ada satu kalimat yang memang tidak terputus. Apa saja dan apa saja nikmat yang engkau peroleh itu dari sisi Allah. Dan kita tidak dikasih tahu dari mana. Boleh, bisa aja dari sholatmu. Saya malah boleh. Oh boleh, nggak apa-apa. Bisa dari sedekahmu, boleh. Dia menerangkan. Bisa dari perbuatan baikmu, boleh. Karena masih mengira-ira. Tapi jangan dipastikan bahwa itu dari sholatmu. Nah itu yang nggak boleh. Itu pasti dari sedekahmu, nggak boleh. Yang pasti itu pasti dari Allah, itu boleh. Nah, karena itu pasti dari sholatmu, itu menuhankan sholat. Itu pasti dari sedekahmu, itu menuhankan sedekah.
Gak boleh seperti itu. Nah, ini kan Allah yang menentukan Pak Ustadz ya. Iya, biarlah Allah. Kita hanya menjalankan sedekah karena Allah, sedekah karena Allah, kita tidak tahu. Nah, di titik itulah kita itu harus ditata. Bagaimana kita itu nanti masuk surga juga susah. Bukan berarti kalau kita sudah Islam ngomong sembarangan. Pakai kata A awalnya, B awalnya. Kan banyak yang begitu itu. Itu kata itu diulang dalam waktu kurang dari 5 menit banyak. Viral sekarang Pak Ustadz itu. Iya. Dan itu yang kayaknya bangga ya. Oh nggak apa-apa kalau saya disukai begitu nggak apa-apa. Kenapa? Ya sukailah orang-orang seperti itu. Kecuali kalau dia melihat itu ingin mengadu itu apa namanya? Membandingkan. Nah itu boleh, tapi juga nggak boleh disalah-salahkan. Karena apa ya? Memang orang mau belajar Islam itu susah. Nggak usah orang yang mu'alaf, orang yang Muslim sendiri aja susah. Nggak boleh seperti itu. Ada orang umpamanya ngomong, wah enak ya kalau kayak begini. Seseorang ngomong nih enak ya kayak begini, bisa kayaknya masuk surga itu dimudahkan oleh Allah. Nanti yang lain dari situ ngomong. Nah kenapa tau begitu? Masih ada main di dangdut namanya. Lah kan nggak boleh juga yang begitu itu gitu loh. Kok kayak dia sendiri yang sebagai Allahnya kan nggak seperti itu. Apalagi di umum ya janganlah. Yang punya kunci surga. Ya kayak kesannya ada yang punya kunci surga. Ya nggak boleh seperti itu. Nah inilah yang harus kita pahami. Akhirat itu lebih penting daripada dunia. Itu kita kejar akhirat itu. Apa? Kejar akhirat itu ya tahu detail walaupun kita itu belajar tahu detail tapi jangan ada kesombongan. Belajar untuk dikasih rezeki Allah Ta'ala disyukuri, kalau ditambah disyukuri kan begitu. Jangan kalau salah yang nyentil temennya marah, lu salah yang nyentil temennya marah. Gak bisa seperti itu. Itu salah satu peringatan dari Allah Ta'ala. Masih marah. Gimana ya Pak? Yang susah itu sebenarnya adalah menjaga. Contoh Pak Cici. Coba kamu belajar. Pak Cici itu ujiannya berat loh. Gimana? Contohnya Gimana? Gimana? Pak Haji. Berat itu. Berat merah. Berat sebenarnya Pak Haji itu. Jadi imam itu berat sekali. Berat. Udah selain berat beneran masih berat hati. Mungkin juga gitu. Kita emang harus bisa memahami. Jangan menuhankan sesuatu kecuali Allah, itu harus paham. Kita ada makanan nih. Saya kalau nggak makan ini mati. Ya nggak boleh seperti itu. Sama dengan obat juga ya. Obat kalau nggak minum obat mati. Oh iya nggak boleh seperti itu. Boleh berikhtiar ke rumah sakit lu boleh. Kan beda nih. Boleh berikhtiar dengan minum obat boleh. Walaupun saya itu menganjurkan, mohonlah kepada Allah Ta'ala. Saya tetap menganjurkan boleh kok berikhtiar. Saya kan nggak bilang pasti. Saya bilang boleh berikhtiar. Berikhtiar ke dukun, ya itu ya janganlah itu musyrik. Kan gitu santai aja. Nggak perlu. Kamu nantian, nggak perlu. Itu musyrik. Kalau dia ke dukun, biarin aja. Lah kenapa? Saya kan nggak bertanggung jawab kalau dia itu mau masuk neraka. Kenapa? Udah ditulis oleh Allah Ta'ala. Rasulullah itu disuruh untuk tidak bersedih kalau ada orang lain itu dia masih musyrik, dia masih ini didakwai oleh Rasul itu masih begitu. Rasul tidak diperbolehkan bersedih. Itu urusan Allah. Tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala tentang itu. Ya begitu itu. Saya juga berusaha untuk seperti itu. Enggak apa-apa. Saya dijebak dengan orang-orang seperti itu, biarin aja, enggak apa-apa. Kan gitu. Kenapa Ustaz enggak balas? Enggak. Emang disuruh oleh Allah Ta'ala, balasnya malah didoakan aja agar diselamatkan orang-orang seperti itu. Nah itu cara Allah. Tidak kesal, tidak jengkel, tidak marah. Kalau saya digituin kamu jengkel, orang saya akan balas. Ini kan menuhankan emosi saya untuk membalas. Tidak boleh juga. Emosi ini kan tambahan aja. Saya garis bawahi yang itu Ustaz, yang marah tadi. Kebetulan kan kalau di pekerjaan itu kan ada level supervisor, ada manajer, ada GM. Itu direktur suka bilang begini Ustaz.
kamu itu saya bayar buat marah. Curhat. Kamu itu saya bayar buat marah. Jadi kalau ada orang salah, kamu harus marahi dia. Di situ kamu kerja. Gimana itu, Ustaz? Disinilah kamu harus paham. Bener ya, bos, saya dibayar untuk marah ya. Suatu ketika bosnya itu salah, marahin dia. Nanti kalau dia gebrak meja, bos nggak boleh marah. Saya dibayar di perusahaan ini untuk marah gitu. Padahal yang paling banyak itu yang salah bosnya malah gitu. Ya enggak, ya biarin aja. Itulah petunjuk salah. Sebenarnya kan nggak harus marah. Sebenarnya yang mau baik nggak boleh lah. Itu cukup. Lah kenapa? Bosmu ya kacau, mau taknya mau bilang gimana ya. Tapi Muslim bukan itu. Bukan. Oh ya wajar. Wajar. Mau kadang yang Muslim aja nyuruh begitu. Kalau nggak Muslim ya wajar, wajar lah. Kayak orang ngomong tentang momennya Nabi Muhammad itu belajarnya dengan jin. Nah, itu saya tanya, Muslim bukan. Oh biarin aja. Kenapa? Ya, lah bukan Muslim mau gimana gitu ya. Tapi kalau itu yang itu saya dengar itu Pak, itu bekas Muslim memangnya, malah menghujat segala itu. Kalau saya tetap bilang bukan. Bukan. Karena apa? Yang Muslim aja susah masih berpikir, apalagi yang bukan gitu aja kalau saya. Ya Muslim aja susah. Muslim itu untuk mengakui ini saudara kita, akui susah. Kamu, mamanya, kamu marah sama teman-temanmu atau bawahanmu, Muslim. Ya? Kalau ada di situ sama saya ada di situ lihat kamu marah itu Muslim bukan? Muslim. Minta maaf. Lah minta maaf mau nggak itu? Kamu kan marah, asal marah aja biar kamu itu salahmu nggak ketahuan. Kan gitu. Nah, mau nggak kira-kira? Pada saat itu mau nggak kira-kira? Susah. Lah kan susah. Yang Muslim aja susah, apalagi yang non Muslim. Oh nggak tak pikirin. Yang begitu tuh nggak tak pikirin. Karena kita sendiri sebagai seorang Muslim itu susah menata diri kita. Apalagi ngurusi orang lain. Jangan kamu itu bilang, lah Ustaz itu kan ngurusi orang lain. Saya itu diizinkan di MNC TV diizinkan, ada YouTube kan diizinkan. Ya saya ajak lah. Nggak mau ya nggak apa-apa. Mau alhamdulillah. Nggak mau nggak apa-apa. Nggak mau jelek-jelekin, alhamdulillah kan gitu. Nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Nah inilah yang harus kita tahu, kita jaga. Belum lagi dikuatkan dengan satu ayat yang itu membawai hampir semua perilaku kita sehari-hari dari mulai kita akhir balik sampai mati. Itu jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dijelaskan. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Itu kan sama. Sumpah juga itu. Sumpah juga itu. Sumpah apalagi dipakai untuk bacaan sebelum Fatihah. Tidak. Iya kan? Iftitah itu dibaca. Itu sumpah loh itu. Sumpah. Berarti kalau kita melenceng, mempermainkan ya. Itu mempermainkan sumpah dan itu sehari 5 kali. Ingkar lagi. Iya. Masya Allah. Membanggakan suaminya yang dakwah. Suaminya dakwah, dia membanggakan suaminya itu dan menuhankan suaminya. Dia bangga di sini, bukan mensyukuri. Beda bangga dengan mensyukuri, ini beda. Kalau mensyukuri kelihatan di sini nanti. Kalau bangga kelihatan apa yang diomongin. Nah ini sudah keluar. Dia kehidupan dia bukan karena Allah. Dia sholatnya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Ibadah ini urutan, bukan sholatnya. Saya lillahi ta'ala, bukan begitu. Nggak taunya dia ngomong, saya setiap hari tahajud, makanya rezeki saya ngalir terus. Bukan dia seperti itu. Saya setiap saat sejak dulu duha, makanya rezeki saya nggak putus. Nah itu juga nggak boleh. Jarang. Wong Allah itu memberikan contoh aja di dalam Quran, jarang kok orang itu memahami. Contoh, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala.
kepadamu. Ini harus paham, di langit ada jalan rezeki kita. Yang dijanjikan Allah berarti akhirat, surga. Gimana caranya? Itu diceritakan dari awal. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Itu untuk mencari rezeki, untuk Allah memberikan rezeki itu dari berbuat, salah satunya dari berbuat kebaikannya kita. Lah kita berbuat kebaikan itu apa? Salah satunya kalau kita muslim, sholat lah, baca Quran lah. Itu juga pengetahuan, itu petunjuk. Siapa tahu kita itu ada kekurangan, nggak taunya kita menyalahi ayat ini, ayat itu, ayat ini, nggak taunya banyak, kan begitu. Berbuat baik salah satunya itu. Kemudian apa? Berpuasa, tertib, waktu sholat tertib. Ya walaupun mundur-mundur nggak apa-apa lah, yang penting tertib aja di waktunya. Kan gitu, jangan sampai zuhur dipakai di maghrib, di satu waktu. Ya jangan kayak gitu, kan nggak tertib namanya. Kecuali qadha, lah ini kan beda kan, ini kan beda. Namanya qadha kan beda ya. Nah, disinilah harus kita ketahui, harus kita pahami bahwa orang itu untuk rezekinya datang itu dari berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang tua, ayahnya, ibunya. Lah berbuat baik itu gimana? Berbuat baik nggak cuma ngeladenin ayah, ibunya. Nggak taunya dulu dia sering jengkel sama orang tuanya. Nggak taunya mohon ampunnya cuma sekali. Udah jengkel sama orang tuanya sering lah, kan gimana? Itu nggak ketemu. Nah inilah saya terangkan itu untuk memahami bahwa rezeki itu bukan dari dengan begini, dengan baca ini, dengan ngamalin bacaan ini. Bukan seperti itu. Ini Allah yang memberikan pengetahuan, petunjuknya itu. Itulah apalagi kan qalilan minal laili ma yahjaun. Orang menyedikitkan tidur di waktu malam. Maksudnya apa? Di waktu malam ini maksudnya dari mulai petang sampai ke malam hari ini timbang belum tidur dia. Untuk apa? Nah, pada waktu itu mendengarkan Rasulullah memberikan nasihat-nasihat, memberikan ayat-ayat Quran kepada sahabat-sahabatnya. Itu orang yang menyedikitkan tidur. Jadi dia mending tidak tidur, dia mendengarkan. Itu maksudnya. Nah, mendengarkan ini kok bisa itu rezeki datang? Ya itu dikuatkan dengan ayat yang lain. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Semuanya itu terkait. Gitu. Apalagi wabil asarihum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak senantiasa memohon ampun. Penghujung malam berarti ini dekat dengan qiyamul lail atau sholat sunnah tahajud. Berarti ini anjuran dari Allah Ta'ala bangun malam untuk sholat sunnah tahajud. Atau kita qiyamul lail, dia belum tidur, silakan. Dan di situ anjuran Allah. Wastaghfirun. Dan senantiasa memohon ampun. Bukan senantiasa minta-minta. Minta ini. Bukan, Allah menganjurkan loh. Memohon ampun. Karena apa? Kita itu sehari-hari itu banyak salah. Tetap Allah menganjurkan memohon ampun. Tapi kenyataannya jarang. Tahajud mintalah kamu, apalagi pada waktu sujud terakhir. Lah, ya saya nggak bisa nyalakan. Enggak. Cuma ini loh Allah yang sudah menerangkan. Coba kita mohon ampun beneran. Ini kan dari garis Allah Ta'ala. Jelas itu. Nggak usah ditafsir-tafsirkan, itu udah jelas gitu loh maksudnya. Dan itu sudah jelas. Hayarullah. Nah kemudian berikutnya dijelaskan. Wa fi amalihi maqul lisa'ihi wal makrum. Dan di antara harta-harta kita itu ada hak untuk orang yang meminta dan tidak meminta. Bisa saja itu zakat kita, sedekah kita, itu haknya mereka. Udah nggak usah dipikirin. Kita sedekah, kita tahu ayatnya ada hak mereka. Kasih aja sudah. Bukan yang kamu tadi ngumpulin dulu, sedekahin, tapi biar apa? Biar dapat proyek. Lah itu kan nggak ketemu itu. Yang jelas sudah hilang dulu duitnya kalau nggak dapat proyek. Ya itu. Makanya dari situ kan nggak salah. Orang itu berpikirnya itu diajak salah terus.
Nah, kalau diajak salah terus itu risikonya di mana? Di akhirat nanti. Nggak ada orang itu yang bisa menjadikan seseorang masuk surga kalau dia itu tidak taat kepada Allah Ta'ala. Itu dia sebagai lokomotifnya. Orang yang ngikutin gayanya itu dia sebagai gerbongnya. Itu begitu besok itu. Nah, inilah yang harus kita kasih tahu. Katanya Allah, Tuhan kita yang mengatur rezeki kita loh. Kayaknya kita itu kalau meminta dengan mengamal-ngamalkan itu Allah bukan Tuhan kita. Allah pembantu kita. Itu gitu kesannya. Bukan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Jangan belajar dekat sama Allah Ta'ala itu memang susah. Masuk surga itu tidak gampang. Ada ujian 6.000 lebih ayat yang harus kita kerjakan. Sunnah Rasul, bagaimana kita itu bicara yang baik, sudah diceritakan. Untuk lintalahum itu awalnya sudah diceritakan, maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Harus pahami ini. Fabi rahmati minallah lintalahu, maka dengan rahmat Allah berlemah lembutlah kamu kepada mereka. Seorang yang bisa berlemah lembut kepada siapapun itu pasti atas rahmat Allah. Tapi ada orang lemah lembut kepada orang lain karena dia ingin rezekinya tambah. Itu bukan lillahi ta'ala. Dia lemah lembut dengan pimpinannya, berarti dia ingin dijaga jabatannya tidak diturunkan. Kalau tidak, dia menginginkan jabatan itu, pimpinan di sono, dia langsung nembak ke pimpinan sono, dia di mana langsung ditempatkan di sini. Sama, itu lemah lembut, tapi bukan karena Allah, bukan karena rahmat Allah. Karena apa? Karena keinginan setannya dia. Itu salah satunya. Nah, ini orang nggak paham. Yang begitu itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, persoalan situ. Makanya kalau Pak Haji J di sini itu pensiun, ya disyukurilah. Alhamdulillah ya Allah. Bisa di rumah, bisa ngajari keluarga. Insya Allah. Insya Allah ngajari aja. Iya, maksudnya ya dikasih pelajaran haji ya. Iya Ustaz. Ya, dengan gigih loh ya. Kan tidak sembarangan loh ini. Kan yang penting udah disampaikan. Iyalah, ya. Ya, benar sih. Jadi seperti itu. Intinya kita memahami tentang la ilaha illallah atau tentang sumpah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Belajarlah kita mulai sedini mungkin. Karena kalau enggak bisa. Apalagi ini sudah banyak para ustadz menceritakan ini akhir zaman. Akhir zaman memang sekarang itu zaman akhir itu pada saat zamannya Rasulullah Muhammad SAW itu sebenarnya zaman akhir sudah. Karena maksudnya zaman akhir itu karena sudah tidak ada nabi ya. Nabi terakhir itu Rasulullah. Tapi saat ini sudah tampak sekali apa yang menjadi kedekatan dengan akhir zaman, tanda-tandanya. Ayo kita murnikan ucapan sumpah kita la ilaha illallah. Kalau kita mengucap itu berarti kita bersumpah. Kalau la ilaha illallah kita ucapkan tiap terus menerus, padahal sehariannya kita melenceng, ya itu dianggap munafik oleh Allah. Mempermainkan Allah. Kalau saya boleh untuk mengingat kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu boleh. Dan kita harus tahap demi tahap terus belajar. Karena itu sangat sulit menghormati orang, karena Allah itu sulit. Menjaga orang agar aibnya itu, aib saudara kita itu kita tutupin, sulit. Karena ada nafsu kita untuk menjatuhkan saudara kita. Berarti dia sudah menuhankan nafsunya sendiri. Padahal Allah menyuruh jangan buka aib saudara. Itu seperti memakan bangkai saudara sendiri. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia seorang pemuka agama, atau seorang ustadz, atau seorang mubaligh yang betul-betul tahu agama,
dia dosanya sangat besar daripada majelisnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya dalam kajian-kajian itu harus hati-hati. Apalagi menerangkan tadi, lintalahu, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Senantiasa kita dalam sehari-hari itu harus lemah lembut. Kepada siapa? Nggak cuma dengan istri kita, nggak cuma dengan anak-anak kita, juga dengan orang-orang non-muslim ya kita harus lemah lembut. Susah ya? Karena, susah. Ya memang itu susah. Nah, memang kita ingin apa? Kita ingin di surga. Surga itu bukan amal soleh yang kita kerjakan. Betul. Beberapa ustaz bilang gitu, saya bilang betul. Orang masuk surga karena ridho Allah. Iya. Saya jawab iya. Nah, ridho Allah itu yang bagaimana? Ridho Allah itu dari ketakwaan orang itu. Kalau dia amal perbuatannya yang soleh, dia bisa ujub. Kalau takwa itu belum tentu. Karena takwa dia akan jaga untuk tidak ujub. Ustaz, gimana caranya berlemah lembut terhadap orang yang kasar kepada kita ya Ustaz? Yaitu ujian awalnya. Ya, ujian pasti kita muncul emosi. Ujian itu kan muncul emosi. Nah, emosi kita itulah yang kita tundukkan dulu dengan istighfar sendiri, karena kita masih ada marah, bukan ke orang lain. Istighfar dulu kita, mohon ampun kalau kita itu masih titik-titik emosi ini masih muncul terus. Setelah mulai istighfar, hati kita tenang, bertasbihlah kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, itu mengingat Allah, memuji Allah. Karena dengan begitu kita memahami diri kita itu siapa. Kita masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Nah, itu yang harus kita lakukan sehari-hari itu. Kalau kita itu jumawa, congkak, merasa kita ilmunya tinggi, selesai. Kita kan hanya dititipi oleh Allah Ta'ala hafal ilmu Allah sebenarnya. Belum tentu kita bisa mengamalkan. Akhirnya banyak orang yang melihat orang yang kelihatan hafal ilmu Allah, nggak taunya memang banyak yang menyimpang. Banyak, saya bilang banyak, kenapa? Ya memang sehari-hari bisa dilihat. Banyak juga yang baik. Seperti itu. Nah, itulah ujian yang harus kita hadapi dulu, adalah taklukkan dulu emosi kita. Kalau kita itu dikasari sama orang, taklukkan, nggak usah dipikirin orang itu. Kenapa? Wajahana badakum libatin fitnatan atas biru. Dan Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, itu gunakan ayat itu. Berarti saya menenangkan diri untuk tenang, untuk sabar, karena saya tahu ayat itu harus saya kerjakan, yaitu itu ujian saya. Dan orang seperti itu, ya saya tidak tahu, barangkali karena saya salah barangkali. Nah, makanya istighfar dulu. Nggak tahu dulunya kita dulu itu apa, nggak ngerti. Nah, itulah cara belajar seperti itu. Bukan belajar dengan apa namanya, dengan mengamalkan salah satu ayat biar kita itu sabar dan sholat diulang-ulang. Ya bukan itu kan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya itu diulang-ulang, bukan begitu. Itu kan petunjuk. Jadi bukan diulang-ulang begitu. Nah, petunjuk itu harus dikerjakan. Jadi bukan dibaca, diamalkan dengan bacaan, bukan seperti itu. Walaupun dibaca boleh kan gitu, tapi bukan itu untuk meredam emosi, bukan. Bisa dengan sholat, boleh silakan. Bisa dengan berbaring, boleh silakan. Itu kan anjuran Rasul. Tapi yang nomor satu yang kuat adalah sadari itu ujian dari Allah Ta'ala. Bagi seorang muslim yang belajar taat, ada kalimat Allah dalam Quran, fa'fu anhum, artinya maafkan mereka. Nah, kalau maafkan mereka di sini, kita harus memahami. Berarti persoalan ini kita yang benar. Malah Allah menyuruh memaafkan. Nah, itulah yang harus kita pelajari terus-menerus. Itu ada di sekitar kita. Makanya ilmu Allah itu tidak akan
selesai. Habis-habis. Sampai nanti kita di penghujung pun kayaknya masih ada kekurangan kita di hadapan Allah Ta'ala. Iya. Tetapi yang harus kita ketahui, ayo kita belajar istiqomah, mengerjakan terus-menerus. Itu pun sulit. Apalagi dihadapi dengan istri yang cerewet, umpama, atau istri yang pendiam. Umpama kan bingung semua. Pendiam kenapa? Itu masih di breakdown lagi. Pendiam nggak mau dengerin, ada. Pendiam karena nggak denger, ya ada. Semuanya bisa. Dan kita harus belajar dari situ. Itulah salah satu menjaga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, Pak Ustadz, kayaknya waktunya cukup terbatas ini Pak Ustadz. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi dengan konten-konten yang lebih menarik, karena terus terang saya banyak sekali tadi tergelitik tentang ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadikan amal soleh. Kan seperti itu Pak Haji ya. Betul. Karena kan banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Danu tadi, guru kita, yang mudah-mudahan itu bisa membawa menjadikan amal soleh buat kita. Bukan seperti misalnya ilmu matematika ketika kita di sekolah dulu. Apakah itu yakin ilmu itu bermanfaat dan bisa menjadikan amal soleh? Bisa juga sih Pak Tung, dengan matematika mendekatkan diri orang kepada Allah misalnya. Dengan menghitung ternyata jumlah bintang itu nggak bisa dihitung, betapa maha kuasanya Allah. Gitu bisa juga gitu. Kita pakai konten berikutnya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah. Luas pembicaraan. Kita closing ya Pak Ustadz. Yeah. Sahabat beriman, demikian tadi bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil manfaatnya dari perbincangan kami pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengetahui, memahami, dan menjalankan semua petunjuk-petunjuk Allah yang ada di sekitar kita. Amin. Untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Amin ya Allah. Saksikan terus acara guru kita di Siraman Kolbu tentunya ya, MNC TV, dan ikuti terus channel ini, Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.